Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prananda Febrianto Tonapa, Stambuk F121190004. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena oleh berkat-Nya lah kita masih diberi napas kehidupan hingga pada saat ini. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang kristalografi dan akan mendeskripsikan salah satu bentuk kristal. Oke, langsung saja. Baik, kita mulai dari definisi kristalografi. Kristalografi adalah ilmu mempelajari tentang kristal. Kristal sendiri adalah suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang permukaan yang licin dan rata, yang merupakan ekspresi bangun atau struktur dalamnya. Kristal terbentuk selama proses perubahan suatu zat dari zat cair atau gas menjadi zat padat. Klasifikasi kristal berdasarkan derajat kristalisasi. Yang pertama, euhedral. Euhedral berarti mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Yang kedua, subhedral, yang berarti mempunyai bentuk atau bidang batas sebagian jelas dan sebagian tidak jelas. Dan yang ketiga, anhedral, yaitu tidak mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Karakteristik kenampakan luar kristal. Karakteristik kenampakan luar kristal dibagi menjadi 6, yaitu permukaan kristal, bagian tepi, bagian sudut, sudut interfasial, bentuk kristal, dan sifat kristal. Selanjutnya adalah elemen kristal. Elemen kristal dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sumbu kristalografi. Semua kristal memiliki 3 sumbu kristalografi, yaitu sumbu A, sumbu B, dan sumbu C, kecuali pada sistem kristal heksagonal dan trigonal yang memiliki 4 sumbu kristalografi. Berikutnya adalah sudut sumbu. Sudut beta dibentuk oleh sumbu A dan sumbu C. Sudut alfa dibentuk oleh sumbu B dan sumbu C, dan sudut gamma dibentuk oleh sumbu A dan sumbu B. Selanjutnya adalah hukum kristal dan kelas kristal. Hukum kristal pertama. Hukum pertama dicetuskan oleh Nicholas Steno pada tahun 1669 yang menyatakan bahwa sudut antar dua bidang kristal tertentu dari suatu kristal selalu tetap besarnya. Selanjutnya adalah unsur simetri. Unsur simetri terdiri dari sumbu simetri, bidang simetri, dan pusat simetri. Yang pertama adalah sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, di mana apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat dengan garis tersebut sebagai poros putarannya, maka pada kedudukan tertentu kristal tersebut akan menunjukkan kenampakan yang sama. Ada 3 jenis sumbu simetri, yaitu sumbu simetri Gir, di mana sumbu simetri itu adalah sumbu simetri biasa. Yang kedua, sumbu simetri giroida atau sumbu simetri diagonal, dan yang ketiga adalah sumbu simetri inversi putar. Berikutnya adalah bidang simetri. Bidang simetri adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi 2 bagian sama besar, di mana bagian yang satu merupakan pencerminan dari bagian belahan yang lain. Bidang simetri dinotasikan dengan P atau plane dan M atau mirror. Terdiri dari 3, yaitu bidang simetri horizontal, simetri vertikal, dan bidang simetri diagonal. Berikutnya adalah pusat simetri. Pusat simetri adalah titik dalam kristal, di mana melalinya dapat dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga pada sisi yang satu dengan sisi yang lain dengan jarak yang sama dijumpai kenampakan yang sama. Pusat simetri selalu berhimpit dengan pusat kristal, tetapi pusat kristal belum tentu merupakan pusat simetri. Selanjutnya adalah kelas atau derajat simetri. Kristal mempunyai keteraturan baik mengenai arah ataupun letak bidang muka kristal ataupun rusuknya. Keteraturan tersebut merupakan bagian dari simetri suatu kristal. Kelas atau derajat simetri kristal satu dengan kristal yang lain biasanya berbeda, sehingga ketidaksamaan tersebut dipakai dalam pengelompokan kristal. Penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Ada beberapa cara untuk menentukan suatu bentuk kristal, di antaranya yang umum digunakan adalah menurut Hermann Maugin dan Schoenfisch. Berikutnya adalah hukum kristal yang kedua, dikemukakan oleh Hauy pada tahun 1784. Pengertian indices yang diusulkan oleh Miller dan dikenal sebagai indices Miller. Indices merupakan cara pemberian singkatan suatu bidang muka kristal. Bidang muka kristal di dalam ruang mempunyai arah tertentu sesuai dengan sumbu kristal.
Masing-masing sumbu kristalografi selanjutnya disebut parameter. Berikutnya adalah klasifikasi sistem kristal. Sistem kristal yang pertama adalah sistem kristal isometrik. Sistem ini juga disebut sistem reguler, bahkan sering dikenal sebagai sistem kubus atau kubik. Jumlah sumbu kristalnya 3 dan saling tegak lurus satu sama dengan yang lain. Yang kedua adalah sistem kristal tetragonal. Sama dengan sistem isometrik, sistem ini mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus. Sumbu A dan sumbu B mempunyai satuan panjang yang sama, sedangkan sumbu C berlainan, dapat lebih panjang atau lebih pendek. Yang ketiga adalah sistem kristal heksagonal. Sistem ini mempunyai 4 sumbu kristal, di mana sumbu C tegak lurus terhadap ketiga sumbu yang lain. Sumbu A, B, dan D masing-masing saling membentuk sudut 120 derajat satu terhadap yang lain. Sumbu A, B, dan D mempunyai panjang yang sama, sedangkan panjang C berbeda, dapat lebih panjang atau lebih pendek. Yang keempat adalah sistem kristal trigonal. Beberapa ahli memasukkan sistem ini ke dalam sistem heksagonal. Demikian pula cara penggambarannya juga sama. Perbedaannya, bila pada trigonal setelah terbentuk bidang dasar yang berbentuk segi 6 kemudian dibuat segitiga dengan menghubungkan dua titik sudut yang melewati satu titik sudutnya. Yang kelima adalah sistem kristal ortorombik. Sistem ini disebut juga ortorombis dan mempunyai 3 sumbu kristal yang saling tegak lurus satu dengan yang lain. Ketiga sumbu kristal tersebut mempunyai panjang yang berbeda. Dan sistem kristal yang keenam adalah sistem kristal monoklin. Monoklin artinya hanya mempunyai satu sumbu yang miring dari 3 sumbu yang dimilikinya. Sumbu A tegak lurus terhadap sumbu B, sumbu B tegak lurus terhadap sumbu C, tetapi sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu A. Ketiga sumbu tersebut mempunyai panjang yang tidak sama. Berikutnya adalah sistem kristal triclin. Sistem ini mempunyai 3 sumbu yang satu dengan lainnya tidak saling tegak lurus. Demikian juga panjang masing-masing sumbu tidak sama. Baik, itulah penjelasan tentang materi singkat kristalografi. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan salah satu bentuk sistem kristal isometrik. Ini adalah salah satu sistem kristal isometrik dengan kelas kristal heksotahedral dan bentuk kristal sinkochromit. Baik, pertama kita akan mencari sumbu simetri gearnya. Kita mulai dari sumbu C. Kita putar. 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 kenampakan yang sama. Kita ambil lagi dari sumbu A. Kita vertikalkan. Kita putar lagi. 1, 2, 3, 4. Baik, setelah itu kita ambil sumbu B. Kita vertikalkan lagi. Putar 1, 2, 3, 4. Karena ketiga sumbu memiliki 4 kenampakan yang sama, kita tuliskan 3, 4. Karena sudut dari kristal ini telah digunakan untuk mencari sumbu simetri gear, jadi sumbu simetri giroidanya kita tuliskan dengan garis datar. Baik, selanjutnya kita akan mencari sumbu simetri inversi putar. Kita mulai dari sini. 1, 2. Kita putar lagi. 1, 2. Kita ambil dari sini lagi. 1, 2. Kemudian dari sini 1, 2. Kemudian kita ambil dari sini 1, 2. Dan yang terakhir dari sini 1, 2. Nah, karena ada 6 sumbu yang memiliki kenampakan yang sama, jadi kita tuliskan 6A2. Selanjutnya kita cari mirror dan plane-nya. Yang pertama adalah mirror. 1, 2, dan 3. Jadi kita tuliskan M3. Baik, selanjutnya kita melangkah ke kelas simetri menurut Hermann Maugin. Kristal ini memiliki 4 kenampakan, maka kita tuliskan 4/M. Dan yang kedua, yang kosong tadi kita kosongkan. Dan yang ketiga, karena
kristal ini bernilai 2, maka kita tuliskan 2 per M. Berikutnya kelas simetri menurut Schoenfield. Karena sumbu C bernilai memiliki 4 kenampakan yang sama, maka kita notasikan dengan huruf O. Dan juga karena kristal ini memiliki bidang simetri horizontal, vertikal, dan diagonal, maka kita notasikan dengan huruf H. Dan contoh mineral dari bentuk kristal ini adalah kromit. Baik, itulah deskripsi dari salah satu mineral isometrik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.